Anak-anakku sekalian, marilah kita menyaksikan ya tentang pesantren Sanad ya. Semoga dengan diadakan pesantren ini akan menambah ilmu bagi kita semua. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, para peserta pesantren kilat yang berbahagia, syukur alhamdulillah dan tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan pesantren kilat Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, yaitu tentang Ramadan Syahrul Quran. Beberapa hari yang lalu, anak-anak semua telah mengikuti materi yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, oleh para ustaz sebelumnya, dengan materi yang telah disampaikan para narasumber tersebut. Nah, pada saat ini saya ingin Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini merupakan sebagai petunjuk bagi semua manusia, dan Al-Quran merupakan pembeda antara yang baik dan yang benar, antara yang buruk dan yang salah. Oleh karena itu, selaku orang yang beriman, selaku orang muslim, tentu saja imam kita, panduan hidup kita, dan pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Begitu pula termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Di dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa melihat dengan terang benderang. Kita tidak bisa mencapai jalan yang lurus kecuali dengan pedoman kepada Al-Quran. Al-Quran bagaikan laut yang tidak bertepi, dan Al-Quran memiliki kedalaman isi kandungannya bagaikan laut yang tidak bisa diukur kedalaman isinya. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada kita semua, pada anak-anak semua, di tengah kesibukan belajar, di tengah kesibukan di rumah masing-masing, mari perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Nilai pahala yang berlipat ganda. Amalan sunnah yang kita lakukan diberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Amalan wajib yang kita lakukan mendapatkan ganjaran yang tentu saja luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib pada bulan lainnya ketika kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
amalan sunnah di bulan lainnya. Ketika kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, pahalanya laksana amalan wajib pada bulan lain. Anak-anakku yang berbahagia. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini mari kita isi hari-hari kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ma wajibatuna nahwal Quran. Apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim? Kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim adalah yang pertama, Al-Quran harus kita baca. Iqra, kita baca, kita baca Al-Quran yang kita cintai. Membaca Al-Quran satu huruf ada pahalanya, satu ayat ada pahalanya, satu surat ada lagi pahalanya, satu Al-Quran apalagi pahalanya akan lebih besar. Kita membaca alif lam mim bukannya satu pahala di dalamnya, tetapi alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, alif pun ada pahalanya, sama ada lagi dengan pahala ayat. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita basahi mulut kita, lihat kita dalam kesehari-harian kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran jiwa kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi terang, dan dengan membaca Al-Quran tentu saja jiwa kita terasa tenang dan sejuk. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, dengan banyak berzikir membuat jiwa belum benar, belum bagus, tajwidnya masih banyak salahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dua ganjaran amal. Wa yaqra'ul Qur'ana wa yata'aqqa'u fihi falahu ajran. Pada siapa yang baca Al-Quran, bacaannya masih berbata-bata, belum sempurna, belum bagus, tapi dia tetap mendapatkan dua pahala. Pahala membacanya, pahala niat dia ingin membacanya. Berkat ini banyak-banyak membaca. Oleh karena itu, kita tidak mengamalkan isi, kita tidak memahami isi ini. Oleh karena itu, ketika Al-Quran berbunyi mengajak kita untuk berpuasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar untuk menunaikan ibadah haji. Oh, mari kalau kita ada duit, ada kemampuan, mari kita menunaikan ibadah haji. Jadi potongan-potongan ayat atau ayat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya. Sampai di sini ya, sampai jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita untuk Al-Quran adalah membaca, memahami, dan mengamalkannya. Dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita pada akhir zaman. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Al-Quran memiliki kandungan yang jika dibacakan akan mendapatkan pahala. Dalam membaca Al-Quran, jangan hanya bisa membacanya saja, tetapi harus tahu apa isi kandungannya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Jika membaca Al-Quran masih terbata-bata, kita tetap mendapatkan dua pahala, yaitu pahala niat membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala susah payah belajar membaca Al-Quran.